Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, kita ke topik lain nih, Kiai. Ya, Beberapa waktu lalu sempat viral ada kisah seorang suami ini menceraikan istrinya karena diperintah oleh ibunya. Nah, ibunya. Kiai. Nah, kemudian ada yang berpendapat, ada hadis yang mengatakan anak laki-laki adalah dimiliki oleh ibu. Ya. Nah, sebetulnya ini apa maksud dari hadis ini? Apakah memang sudah betul nih apa yang terjadi kemarin viral ini, Kiai? Ini kan kayak buah simalakama ya. Iya. Satu sisi istri, satu sisi Ibu. ibu. Sering juga sebenarnya satu sisi ibu, satu sisi suami kan kalau Iya, dibalik begitu. betul. Jadi hadis tadi itu memang ada. Tetapi tidak kemudian dengan redaksi seperti itu. Itu ada pertanyaan kepada Rasulullah terkait pola interaksi sosial seorang manusia. Ditanyakan kepada Rasulullah ini dalam kitab Al-Mustadrak punya Imam Al-Hakim, sekalipun para ulama juga tidak sepakat tentang kesahihan hadis ini, tetapi anggap saja kita mengikuti ulama yang hadis ini adalah hadis yang bisa diterima. Jadi redaksinya begini. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seorang wanita harus berbuat baik, maka siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari seorang wanita?" Nabi menjawab, suaminya. Jadi kalau Mbak Eva bertanya, siapa orang yang paling harus saya jaga perasaannya? Ya suami Mbak Eva. Iya. Kemudian orang tadi tanya, kalau laki-laki ya Rasulullah, siapa yang harus paling dia berbakti kepadanya? Rasulullah jawab, ibunya. Jadi kalau itu kepada saya, siapa yang paling harus dijaga oleh manusia yang bernama Muhammad Faiz, itu adalah ibunya. Maka dari situ ada orang memahami bahwa anak laki-laki itu punya ibunya. Tetapi tidak kemudian ini bisa diartikan sampai kalau orang tua meminta anaknya menceraikan. Nah ini para pemirsa ya, ini harus bijaksana ya. Di dalam hadis itu ada beberapa sahabat memang yang diminta untuk menceraikan istrinya. Yang paling masyhur itu justru sahabat Umar. Sahabat Umar itu meminta kepada anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Maka kemudian diceraikan istrinya sama Abdullah bin Umar. Tetapi kemudian setelah itu di masa selanjutnya itu ada orang datang kepada ulama. Nah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, guru saya dulu, saya Ibrahim Al-Hafnawi di Mesir itu cerita. Orang ini bilang begini, saya baca dalam hadis, Abdullah bin Umar itu disuruh sama Sayyidina Umar menceraikan anaknya dan dia taat kepada orang tuanya, dia ceraikan istrinya. Tiba-tiba saya melihat guru kemarin, ada muridnya datang, bilang bahwa bapak saya dan ibu saya menginginkan saya menceraikan istri saya. Maka apakah saya harus menceraikan? Guru kok bilang enggak? Apa guru lebih pintar dari Sayyidina Umar? Iya. Lihat nih, logikanya dibalik. Apakah bapak dari murid saya tadi itu sudah sama benarnya dengan Umar gitu. Kita ini kan sering gini Mbak Eva ya. Loh, Umar nyuruh anaknya cerai, anaknya nurut. Iya. Ya karena boleh jadi anaknya tahu bahwa perintahnya Umar itu memang didasari oleh pemikiran yang jernih dan bijaksana. Boleh jadi istrinya atau menantunya Sayyidina Umar itu mungkin punya perilaku yang tidak terpuji. Maka tidak boleh kita mengambil apa-apa tuh ujungnya. Ini kan taat sama orang tua menceraikan. Nah, oleh karena itu, guru saya dulu ngomongnya begini, Mbak Eva. Jadi mufti itu, jadi kiai itu, jangan cuman baca satu hadis. Kalau baca satu hadis, hadis ibu ini harus dijaga betul sama anak laki-lakinya. Begitu ibu bilang, ceraikan istrimu, ya diceraikan. Pertanyaannya, bukankah kita tidak wajib mentaati siapapun kalau perintah dari orang yang harus kita taati itu mengandung maksiat kepada Allah? Nih, sekarang misalnya nih, ada orang punya istri yang solihah, menjaga hak suami dan menjaga kewajiban kepada Allah. Hormat kepada suami dan membesarkan anak-anak suaminya. Sayang kepada mertuanya. Tapi sayangnya mantunya solihah, ibu mertuanya tidak solihah.
Siapa yang menjamin, Mbak Eva? Iya, Memang betul. anak selalu salah, Iya. memang ibu selalu benar. Belum tentu. Ada dalam hidup ini anaknya yang benar, ibunya yang salah. Maka, nih lihat, kalau istrinya itu memenuhi standar dasar minimalis solihah, solihah minimalis nih, maka dalam madhab yang masyhur itu tidak wajib dia mentaati keinginan orang tuanya. Ya, karena istrinya solihah. Solehah. Tapi kalau istrinya memang sudah keluar dari batasan kewajaran, maksiat, nggak bisa dikasih tahu, ya. Kalau diajak puasa susah, arisan tiap hari kan gitu ya. Kalau ke mall dia iktikaf gitu kan, misalnya nih. Nah, kalau seperti itu tentu boleh dia mendengar perintah orang tua yang mengasihinya. Jadi di sini para pemirsa harus bijaksana. Saya punya kewajiban menyayangi istri saya. Saya punya kewajiban untuk menyayangi ibu saya. Iya. Saya punya kewajiban untuk mengajarkan kepada istri saya agar menghormati dan menyayangi ibu saya. Tetapi saya juga perlu untuk mengingatkan ibu saya bahwa istri saya itu adalah ibu dari anak-anak saya yang sudah menjalankan kewajibannya dengan benar. Nah, itu cara beragama. Iya, sehingga diharapkan tentunya bisa lebih bijak dan tidak bingung begitu ya, Iya, bagaimana kemudian iya. menerjemahkan atau memahami konteks hadis Iya, ini ya jadi Kiai ya. hadis itu di rumah tangga Mbak Eva, Iya. jangan satu aja Iya, gitu harus loh. yang banyak ya. Baca yang utuh dengan kepala yang dingin, Iya. dengan ada secara objektif di tengah-tengah. Baiklah, nah ini kita masih bicara soal hubungan suami istri Kiai. Nah bagaimana kalau misalkan seorang istrinya atau istrinya itu kemudian bekerja dan mendapatkan nafkah. Iya. Apakah dia masih, si istri ini masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya sebetulnya Kiai? Oh iya. Karena apa? Nafkah suami kepada istri itu tidak bergantung kemampuan istri secara finansial. Gitu loh. Jadi kalaupun istrinya kaya, itu suaminya tetap wajib loh untuk memberikan nafkah. Nafkah semuanya loh. Makan, minum, pakaian, rumah. Bagaimana kalau misalnya nih suaminya yang hidup ikut istrinya? Iya. Ini mohon maaf pemirsa ya, bahasanya nggak bagaimana enak itu, nih. Kiai, Ya, ya? ya kan misalnya ketika menikah suaminya nggak punya rumah, Iya. tapi istrinya punya rumah. Kebetulan istrinya Kebetulan mendapatkan rezeki yang rezeki. lebih Bisa jadi karena besar bekerja, gitu ya. bisa jadi Iya. diberi oleh orang tuanya, maka suaminya itu harus bilang dulu sama istrinya, saya tinggal di sini gini-gini. Ketika istrinya ridho, ya ridho. Gitu. Tapi kalau istrinya bilang enggak, kamu harus memberikan saya rumah. Ini bukan bicara etika ya, bukan bicara kepantasan. Ya, kalau istrinya menuntut nafkah, ya dia wajib memenuhi. Gitu loh. Kan bisa jadi ada istri yang, ya saya tidak berharap ini terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Terus ini ya pokoknya aku ikut kamu kan suami aku, kamu harus kasih saya rumah. Loh, rumahmu gimana? Mau saya kontrakkan gitu loh, untuk kepentingan saya. Iya. Ya, itu sebetulnya kalau bicara tentang hukum, ya dibenarkan. Karena ketika suami menikahi istri, maka suami itu wajib menafkahi istri. Nah, kalau nanti istrinya kita harus tahu nih, nafkah itu kewajiban suami, tapi haknya istri. Kalau yang dikasih hak ini kemudian ridho kan lain masalah. Iya. Sudah mas, saya ndak usah dikasih rumah. Sudah abang, saya nggak usah dikasih uang belanja. Kebetulan toko sembako saya ini paling lengkap di kampung. Saya ngambil tiap hari dari toko saya. Saya ridho, nggak apa-apa. Itu menjadi bakti istri kepada suami. Dan itu dicatat sebagai keamal soleh yang luar biasa. Oke, baiklah Kiai, baiklah. Kita akan lanjutkan lagi Kiai, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.